Baik, ada pertanyaan sampai di sini Bapak-bapak? Sepertinya ada diskusi cukup alot itu. Silakan kalau ingin ditanyakan. Ya. Ada? Gimana Pak Dedi? Ada? Oh, udah ada. Jelas atau tidak jelas nih? Atau mungkin ya. Silakan, Pak. Mungkin agak menyimpang dari KTPC kita sekarang ini. Belakangan ini lagi ngetren CUC nih, Pak. Apa itu? Universal Church. Itu satu sekte di Filipina yang kurang lebih kayak Kristen progresif. Di internet saya baca perkembangannya luar biasa, dan salah satu ajarannya bahwa untuk diselamatkan tidak mesti ikut Tuhan gitu, cukup berbuat baik aja gitu. Dan hebatnya lagi imam-imamnya itu wanita semua, Pak. Dan belakangan saya baca di internet juga udah mulai masuk ke Indonesia. Itu CUC dia, kepanjangannya Katolik Universal Church, Gereja Universal Katolik. Saya sendiri berpendapat bahwa benar tidaknya ajaran sekte ini kita nggak bisa menjudge langsung gitu kan, karena kita berpikir logika sih benar gitu loh. Kalau selama orang itu berbuat baik, tidak menjahatin orang gitu kan, itu kan upahnya ada gitu loh. Cuma mungkin dia berbicara di luar konteks agama gitu kan, sama dengan Kristen progresif, Pak. Dia berbicara di luar konteks agama. Dia lebih berbicara kepada perilaku dan tindakan kita di dunia ini gitu loh. Dan yang saya takutkan suatu hari nanti kita nggak tahu ya Pak Yakobus ya, namanya kayak kita manusia ini kan iman kita pasti goyah satu hari ya. Kita akan kembali ke ikut mereka atau apa kita nggak tahu gitu kan. Yang ingin saya tanyakan pandangan Bapak tentang berkembangnya sekte-sekte baru ini gimana Pak? Apakah ini memang kepintaran manusia atau memang ini karena memang iman manusia sudah mulai goyah di akhir-akhir zaman ini Pak? Itu aja Pak, makasih. Baik, terima kasih. Pak Niko ya yang bertanya. Saya tidak melihat gambarnya. Gimana Pak? Pak Niko ya yang bertanya nih. Ya benar-benar. Ya, baik. Baik Pak. Berkembangnya sekte-sekte itu sebenarnya akibat ketidakpuasan oknum-oknum manusia yang mengandalkan keduniaan untuk menghasilkan yang namanya keselamatan. Padahal keselamatan itu tidak bisa mengandalkan keduniaan yang rapuh. Jadi saya jawab dulu itu yang pertama. Yang kedua, mengapa terjadinya sekte-sekte seperti ini? Selain tadi adalah ketidakpuasan, mereka mencari solusi alternatif untuk lari dari salib Kristus. Jadi orang yang lari dari salib Kristus itu tidak mau menerima, dia hanya ingin menerima untung saja, tapi dia tidak mau menerima yang namanya malang. Padahal Yesus Kristus, puncak dari tertinggi iman akan Yesus Kristus itu adalah Yesus ya, yang menderita sengsara, wafat di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Jadi wafat Yesus Kristus itu melalui salib. Jadi salib yang begitu sebagai tanda penghinaan ya, diberikan kepada bangsa Romawi, kepada bangsa yang dijajahnya itu kan penghinaan. Jadi penghinaan besar kepada orang yang tidak mau mengikuti ya kan kekuasaan. Nah, selanjutnya sekte-sekte itu berkembang karena apa tadi? Ya, karena ada tafsir-tafsir yang sempit. Tafsir yang ingin mengubah haluan pandangan beriman itu menjadi sesuatu yang sepertinya universal tetapi tidak universal. Ya, ada pelanggaran-pelanggaran kodrat di situnya, kemudian ada pelanggaran-pelanggaran yang ya diteliti secara spesifik ya. Sekte-sekte ini ya bermunculan ya paling di era kontemporer ini Pak. Sedangkan gereja Katolik itu sudah 2000 tahun ya, sudah mengalami yang namanya
ya, gelombang pasang yang luar biasa, ya. Kemudian mengalami yang namanya, ya, bermacam-macam aral dan rintangan. Mulai dari, ya, jemaat perdana, gereja perdana, itu sudah ada yang namanya, ya, kelompok bidat-bidat atau bid'ah-bid'ah. Terus berkembang. Makanya gereja Katolik itu, ya, melaksanakan konsili itu sebagai bentuk, ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan, kegelisahan-kegelisahan, ya, umat. Tetapi mengapa terjadi, ya, sekte-sekte selanjutnya, atau misalnya muncul aliran-aliran? Ya karena mereka mau mengandalkan kemanusiaan mereka untuk menjawab siapakah Yesus itu. Padahal mengandalkan kemanusiaan itu tidak bisa. Kita harus mengandalkan Yesus Kristus untuk menjawab Yesus Kristus itu. Karena Yesus Kristus, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus menjawab siapakah dirinya itu. Sedangkan sekte-sekte itu menjawab, ya kan, siapakah Yesus itu. Sama seperti, ya tidak masalah kita berbuat baik saja di dunia ini. Tetapi apakah kehidupan yang selanjutnya itu? Kan ada pernyataan Yesus, kamu mengatakan saya baik. Karena menjadi orang Katolik atau menjadi orang Kristen itu tidak hanya baik saja, Pak. Orang tidak beragama yang hanya berbudaya, dia baik. Semua orang di muka bumi ini baik. Tetapi baik itu tidak cukup. Itu tadi yang dikatakan, ya, kekudusan itu berasal dari Kristus, dan, ya, kesucian itu, ya, atau kesucian itu diulang-ulang, ya, berkat dari kekudusan yang Kristus berikan kepada kita. Nah, silakan saja ada orang yang memang mau mendirikan sekte-sekte baru. Toh nanti dia akan berhadapan dengan Sang Hakim Agung, yaitu Yesus Kristus, untuk mempertanggungjawabkannya. Ya. Jadi apa yang dibicarakan tadi, dipertanyakan tadi, mengapa bisa terjadi dan mengapa bisa masuk ke sini? Ya, welcome saja, tidak masalah, Pak. Tetapi gereja Katolik tetap dengan gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Di situ ada rahmat, dan tanda rahmat ilahi itu adalah sakramen-sakramen. Dan jika kita lepas dari sakramen itu, atau kita tidak mengimani Yesus Kristus secara utuh, secara total, kita akan lepas dari Kristus. Maka Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Bacaan pada hari Minggu itu sudah jelas, Pak. Itu untuk menegaskan, ada orang yang hanya menempel, ya kan, di pokok itu, tetapi sebenarnya dia berpura-pura saja, hanya ngekos, ngontraknya. Lalu dia mau menjadi tuan rumah. Mana bisa, Pak? Orang ngontrak mau jadi tuan rumah itu tidak bisa. Nah, itu saja yang mau saya katakan. Berkembang silakan. Apakah itu bertentangan? Ya, selama dia tidak menjalankan ajaran gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik, kemudian dia tidak melaksanakan magisterium gereja, ya, pada prinsipnya, ya, orang-orang itu berarti dia menjadi penyesat-penyesat yang nanti akan membahayakan. Kita tahu, Pak, ada namanya teologi pembebasan, dan bukan salah satu yang mengungkapkan teologi pembebasan itu dia bertobat. Dia mengatakan dia sudah sesat. Teologi pembebasan itu kan artinya orang tuh mau melepaskan diri dari salib. Ya tidak bisa, Pak. Salib Kristus. Ya, Yesus sudah katakan, ya, barang siapa yang ingin mengikut aku, hendaknya dia menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dan kalau mengikut Yesus itu, ya, itu jelas, ya, salib itu sebagai perlambang kemenangan akan kedosaan, maut,
dan menghancurkan kuasa maut dan kuasa dosa itu, ya, karena berkat jasa Yesus Kristus. Jadi kita apalah jasa kita ini, Pak? Tidak ada jasa kita ini. Ya. Saya kalau misalnya merasa pintar, merasa paham agama, lalu saya mendirikan sekte baru, bisa-bisa saja. Ya, Pak. Tetapi apakah yang saya dirikan itu berasal dari Kristus? Tidak, itu berasal dari keinginan. Ya kan? Keinginan menjadi penguasa di dunia ini melalui bidang rohani, bisa saja. Ya. Saya mendirikan yang namanya Gereja Yakobus Julianelis. Ya, nanti bapak-bapak di sini saya rekrut. Saya kasih gaji itu hamba-hamba Tuhan yang 1 miliar. Siapa yang tidak mau, Pak? Misalnya ada Pak Timotius Ngacam nggak sini? Tidak ada. Sakit kepala. Ya, atau misalnya Pak Dendi. Ya kan, saya kasih 1 M setiap bulan. Pak Andre 1 M setiap bulan, Pak Niko 1 M setiap bulan. Ya, kita menawarkan keselamatan yang semu, keselamatan yang hanya bisa dinikmati di dunia. Tidak perlulah ke gereja, nyantai-nyantai aja di rumah. Yang penting kita berbuat baik. Ngapainlah kita mewartakan firman Tuhan? Ya, tidak ada hasilnya. Ya itu tadi. Nah, itu jawaban saya, pendapat saya. Sah-sah saja kalau ada orang yang ingin, ya memang itu sudah dinubuatkan. Makanya jangan sampai kita yang menjadi penyesat. Ya. Kita tidak dilahirkan untuk menjadi penyesat. Yudas Iskariot tidak dilahirkan untuk menjadi sesat. Ya. Tetapi akibat proses pemikiran kita yang sesat, lalu kita menjadikan orang sesat, kita menjadi penyesat. Nah, ingat Pak, penyesat itu asal muasalnya dari siapa? Dari menentang. Menentang ajaran Kristus itu berarti kita menjadi lawan Kristus. Menjadi lawan Kristus itu siapa? Iblis. Bagaimana kita bisa berubah menjadi iblis? Ya karena kita telah menyesatkan orang. Makanya Yesus katanya kan, hendaknya kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bersyukurlah kita bisa menjadi pengikut Kristus. Ya. Tetapi ya celakalah orang yang mendatangkan penyesatan itu. Sama seperti bangsa Israel itu disesatkan di padang gurun. Ya. Mengapa dia sesat? Karena dia yang menyesatkan dirinya. Padang gurun itu ya paling kalau ditempuh itu kalau pakai pesawat 1 sampai 2 jam. Kalau menurut orang pakai mobil ya 2-3 hari. Tapi kok bisa 40 tahun dia berputar-putar di situ? Karena mereka ya melakukan penyesatan-penyesatan, bahkan mendesak Harun untuk membuat anak lembu emas dan disembah. Ya, mereka tidak sabar. Dan sebenarnya penyesatan sudah terjadi kan. Makanya dalam kitab suci itu ya, penyesat-penyesat itu ya akhirnya mereka menjadi terkutuk, celaka. Nah itu saja jawaban saya, simple. Kalau mau ikut silakan, bertahan itulah yang utama. Karena menjadi pengikut Kristus itu harus bertahan. Baik, demikian Pak. Silakan kalau ada pertanyaan lain.